sekalian. Salam buat Mam Pendeta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua untuk kita berjumpa sore hari ini. Apakah kita sudah mendapat damai sejahtera dari Tuhan saat memakai kebangkitannya? Mari kita siapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadah bersama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Pujilah Yesus, pujilah Juru Selamatku, dan seterusnya. 293 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi makhluk dan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Baik mama-mama sekalian, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini ya Tuhan, kami perempuan Gemik Joel, kelompok 1, kami berada dalam keluarga Mama Pendeta Melsi di sini. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan juga kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadat kami sore ini. Engkau berkati kami semua dengan kuasa-Mu Bapa. Pulihkan kami dan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan hadir dan memberkati kami sekalian. Biarlah ibadat kami sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, semua boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mama-mama sekalian, kita menyanyi dari ada lagu yang di dalam dekorki ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, Jika tanpa kasih cinta, jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta, Agar kami dekat padamu. agar kami dekat padamu ya
Tuhanku, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, sabar sederhana. cinta itu murah hati, Cinta itu murah hati, rela menderita, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Baik mama-mama sekalian, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang disediakan oleh gereja yang kita akan baca dan renungkan malam ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Namun di dalam pembacaan itu ada 3 ayat. Saya melihat ada 3 ayat saja, karena itu saya ajak nanti kita baca dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu lagi Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berbahagia karena kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan, bahkan beribadah. Dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba yang berdiri ini Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya. Hamba juga lemah dan berdosa. Kami semua sebagai ibu-ibu, kami semua terbatas. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyatakan kasih setia dan pengampunan-Mu buat kami. Sehingga Kau beri kesempatan untuk saat ini kami ada di dalam keluarga Mama Pendeta Milsi. Karena itu ya Bapa, Roh Kudus mari menguasai hati pikiran kami. Berikan kami semua hikmat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami boleh dapat belajar bersama dan memahami apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kebenaran firman bagi kami. Ampuni dosa salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik mama, silakan berdiri. Kita baca sama-sama karena hanya 3 ayat saja. Jadi kita akan baca 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga di bawah perikop salam. Dari penatua kepada ibu yang terpilih Dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, dalam kebenaran. tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk mama. Salam. Salam. Mama sekalian, ketika saya melihat renungan dari gereja dan saya membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ditujukan kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang hidup mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam pembacaan sebenarnya renungannya di dalam ayat yang ketiga. Tapi saya mau mengajak kita semua sama-sama belajar dari ayat yang kedua, ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana Rasul Yohanes ini menulis surat ini dengan judulnya salam. Tetapi isinya ditujukan, dia bilang dari penatua kepada ibu.
Mama sekalian, nanti sebentar saya akan memberikan kesempatan untuk kita sharing. Kebetulan sama pendeta, kita akan belajar sama-sama tentang isi daripada surat ini. Menurut apa yang saya baca dan menurut apa yang saya pahami, bahwa tujuan daripada Rasul Yohanes menulis surat ini, isinya ditujukan kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan kesaksian firman Tuhan ini, Rasul Yohanes menggunakan kata kiasan, yaitu kata ibu. Kata ibu yang terpilih, saya teringat kalau ada sambutan, kalau masih ada ketua sinode yang lama, Mama Miriam selalu bilang begini, sinode itu adalah ibu dari Gemit. Karena itu Gemit tidak boleh melupakan ibu kandungnya. Betul, Bang Pendeta? Iya. Gemit tidak boleh melupakan ibu kandungnya. Karena sinode itu adalah ibu kandung dari Gemit. Dan di dalam Gemit itu ada jemaat-jemaat yang perlu dilayani oleh seorang ibu kandung, yaitu sinode. Dan di sini saya melihat bahwa ternyata Rasul Yohanes ini menggunakan kata ibu ini bahwa menunjukkan bahwa seorang pelayan atau seorang yang mengasihi Tuhan dan menyatakan diri sebagai seorang ibu, dia mencintai pelayanan dan mencintai orang-orang yang dilayani. Karena itu mama-mama yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kiasan ini juga ditujukan kepada kita sebagai perempuan-perempuan hebat. Bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani, bukan saja memberitakan firman di tempat ibadah seperti ini, tapi kita juga melayani di dalam rumah sebagai ibu untuk orang-orang yang kita kasihi. Melayani mereka tentang hal-hal yang menyangkut dengan keluarga. Mungkin kita melayani mereka dengan hal-hal jasmani, mungkin lewat makanan, minuman, lewat tangan kita bekerja untuk melayani keluarga kita. Tetapi juga sebagai orang yang percaya dan sebagai ibu, sebagai perempuan yang hebat, kita juga jangan lupa bahwa kita melayani keluarga kita dengan memberi nasihat, memberi dorongan dan dukungan, dan mengingatkan mereka tentang hidup takut akan Tuhan. Karena apalah artinya kita memiliki seluruh dunia dengan isinya, tetapi sebuah keluarga mengalami kehancuran, sebuah keluarga mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Mama yang terkasih, kita mendengar berita di sana sini, banyak sekali persoalan-persoalan yang dialami oleh keluarga-keluarga. Di dalamnya juga ada keluarga-keluarga Kristen yang mengalami banyak tekanan dan persoalan. Bahkan tidak juga heran bahwa kita dalam sebuah organisasi juga kita mengalami yang namanya perselisihan, ya, beda pendapat dan lain-lain sebagainya. Tapi kepada kita yang sebagai orang yang percaya, di ayat yang kedua dia bilang, oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kebenaran itulah yang membuat kita, walaupun mungkin tadinya perasaan tidak enak, mungkin di dalamnya ada hal-hal yang seringkali terjadi dalam keluarga, tetapi karena kita ingat bahwa ada kebenaran itu, yaitu kebenaran firman Allah itu ada dalam hidup kita, ada dalam pribadi kita, ada dalam hati kita, maka lewat Roh Kudus memampukan kita untuk bisa saling mengampuni dan saling memaafkan, membuka hati, lalu kita siap lagi menyembah Tuhan. Karena tidak demikian maka kita tidak bisa ada ketenangan untuk menghadapi Tuhan.
Amin. Ketika hati kita tidak ada damai, ketika hati kita tidak mengampuni, kita tidak bisa mengharap Tuhan, dan kita pun juga tidak bisa melayani Tuhan. Karena itu mama yang terkasih, kelompok-kelompok orang yang tahu bahwa hidupnya memiliki damai di dalam Tuhan, sekalipun ada masalah, tetapi dia selalu membuka diri dan memanggil nama Tuhan. Dia membuka diri dan siap memuji dan memuliakan Tuhan. Di ayat yang ketiga itu dia bilang, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih itulah yang membuat kita tidak bisa menyimpan amarah itu sampai. Alkitab juga bilang, dia bilang jangan sampai matahari terbenam. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan keluarga orang yang mau menerima pengampunan dan kasih. Supaya ada kesempatan kita bisa memuji Tuhan. Karena kalau hati kita tidak beres dengan sesama dan hati kita tidak beres dengan Tuhan, hubungan kita terganggu. Akhirnya kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Kita bicara mungkin, jadi di dalam Alkitab juga dibilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Mungkin orang lihat dari luarnya manis, elok, baik, sopan dan santun, tetapi di dalam hati penuh dengan tulang belulang. Karena itu perlu kita harus menyatakan apa adanya. Lalu kita mampu juga berminta, berserah diri kepada Tuhan dan minta ampun. Kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kita minta ampun sama Tuhan. Lalu kita membuka diri, maka kita bisa katakan anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Anugerah itu hanya datang daripada Tuhan yang memberikan kasih pengorbanannya kepada saya dan mama semua, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan kesesakan. Siapa yang bilang dia hebat dan siapa yang bilang dia pernah takut? Orang yang punya segala macam saja dia pernah takut. Ketika dia di posisi yang tidak nyaman, perasaannya dikejar-kejar oleh persoalan yang ada di dalam pikiran hati kita. Tetapi ketika orang yang membuka hatinya dan berserah kepada Tuhan, Tuhan memberi keberanian percaya, sehingga ketakutan itu tiba-tiba hilang karena ada Tuhan yang turun tangan dalam setiap pergumulan hidup. Hari itu mama ada satu, saya membuka Alkitab ini memang sebenarnya renungan yang banyak, tapi saya lihat di situ juga ada satu ayat firman Tuhan yang saya senang dan saya tertarik membaca. Coba kita baca coba dalam Hosea pasal 6 ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ya, jadi mama yang terkasih, memang itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kadang-kadang kita bilang kita mengasihi Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Tetapi datang persoalan itu, datang ketakutan dan kegelisahan, kita tidak bilang lagi damai sejahtera Tuhan itu ada, tidak. Tetapi yang kita lihat itu, yang tinggal itu adalah ketakutan dan kehilangan damai sejahtera. Makanya Tuhan berbicara lewat Nabi Hosea. Dalam ayat yang di Hosea 6 ayat 4 itu, bahwa apa yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim, apa yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Artinya apa yang mereka bilang mereka mengasihi Tuhan itu sesaat saja dan hilang. Tetapi kalau kita renungkan kasih setia Tuhan, tetap abadi untuk selama-lamanya.
kita manusia mengasihi Tuhan mungkin terbatas dan sebentar saja. Kalau ada persoalan mungkin baru kita bisa berdoa sama-sama. Dan di saat kita sehat, di saat kita senang, mungkin doa kita hanya sebentar saja. Mungkin bangun tidur itu kita mau berdoa. Tapi coba kalau ada masalah, coba ada pergumulan, kita berdoa tidak pernah bisa habis. Ya, kira-kira semua mama kita punya pengalaman di dalam pengiringan kita. Karena itu firman Tuhan ini, anugerah itu Tuhan berikan buat kita dan cuma-cuma. Karena itu kita perlu bersyukur. Damai yang Allah berikan buat kita, maka ada lagu lama dia bilang, damai yang dia berikan. Ya, damai yang dia berikan bukan dari dunia ini, tapi itu datangnya dari Tuhan. Dan dunia tidak bisa memelihara kita. Dia tidak bisa memberikan kita kemenangan dan tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Kita semua belajar dalam pengiringan kita kepada Tuhan bahwa damai sejahtera itu hanya dapat. Dan hari-hari ini begitu banyak orang sedang mencari tahu, sedang mencari damai itu. Banyak orang tidak mendapatkannya. Tapi kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Karena firman Tuhan yang selalu datang buat kita. Di saat kita dalam keadaan tidak Tuhan, kita mencari damai hanya ada di dalam Tuhan. Damai itu menyertai orang-orang yang mau berseru dan orang-orang yang mau membuka hatinya untuk menerima dan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu tinggal di hati kita. Kita mampu mengampuni, kita mampu memaafkan, dan kita juga mampu untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Sekalipun ada hal-hal yang mungkin kita tidak suka, ya selesai. Karena kalau tidak, hubungan kita dengan Tuhan. Mama yang terkasih, biarlah seluruh pergumulan dan hubungan yang selama ini dibangun, kita terus menerus merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Barulah kita berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Bagi suami kita, anak-anak kita, cucu kita, sahabat kita, teman sebenarnya kita. Dan kita tidak boleh lupa apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita sepanjang kita menjadi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Sekira ini yang dapat saya sampaikan buat kita mama, mungkin jauh dari kesempurnaan. Tapi saya percaya kita akan masuk di dalam, kita akan sharing bersama lewat kebenaran firman ini. Dan biarlah lewat kebenaran yang kita akan sharing bersama juga saling menguatkan kita satu sama lain. Dan kesempatan saya berikan buat mama semua, khususnya Mama Pendeta, persilakan untuk kita belajar bersama Mama, kita sharing firman Tuhan ini. Mari silakan. Shalom, Shalom. mama semua yang dikasihi. Mungkin mama lain belum ada yang bicara, saya duluan. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa ibu yang terpilih. Ini hal yang sangat menarik ya. Tadi mama Glokila sudah sampaikan. Siapa ini ibu yang disapa di sini? Ada dua kemungkinan. Mungkin adalah seorang ibu yang Yohanes telah menyapa dia sebagai seorang ibu. Kita ingat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang kepada Maria, dia bilang, ibu, inilah anakmu. Dan dia bilang juga kepada Yohanes, inilah ibumu. Itu kemungkinan pertama. Jadi mungkin ada memang ibu itu atau juga seorang ibu lain yang bisa saja darinya si penulis dia mengalami, dia belajar tentang kebenaran,
atau bisa saja ibu yang terpilih ini adalah sebuah persekutuan jemaat. Tadi Gimit adalah ibu kita, memang tepat. Jadi ibu ini ditujukan, misalnya saya pribadi, saya anak jemaat dari Peniel Sikumana. Maka ketika saya menulis surat kepada jemaat Peniel, saya akan menyapanya sebagai ibu, karena saya anak jemaat dari sana. Nah, tetapi apapun itu, yang menarik di sini dia menyapa ibu yang terpilih. Kalau kita baca dalam ayat 2, ayat 1 dan seterusnya, dia omong tentang kebenaran. Bahkan kata kebenaran ini dia ulang beberapa kali sampai ayat yang keempat juga. Kita baca ayat 5, bagaimana ibu itu telah mengajarkan kebenaran bagi si penulis. Dia bilang begitu. Ya, aku mengasihi engkau dan semua anak-anak yang mengasihi engkau yang telah mengenal tentang kebenaran. Dan memang peran ibu ini berarti luar biasa. Ibu yang terpilih ini ibu yang luar biasa, yang bukan hanya menjadi ibu dalam status, tetapi ibu yang mengajarkan anak-anak tentang kebenaran. Jika demikian, mama semua yang terkasih, kita menyadari peran-peran kita sebagai ibu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Hal yang patut dan yang paling utama adalah bagaimana seorang ibu mengajarkan jalan-jalan kebenaran dan kasih kepada anak-anaknya. Ya, dan ibu yang mengajarkan jalan-jalan kebenaran dan kasih tentu akan menjadi ibu yang sangat dihormati, ibu yang sangat dijunjung tinggi dan dihargai oleh anak-anaknya. Itu sudah pasti. Seorang ibu yang sungguh-sungguh memperkenalkan tentang kebenaran dan kasih kepada anak-anaknya, dia akan menjadi ibu yang luar biasa, ibu yang dikasihi dan dicintai oleh anak-anaknya. Karena itu, catatan pertama kita semua di sini adalah ibu yang terpilih. Dalam keluarga kita masing-masing, dalam rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab, pelayanan, semua menjadi ibu. Tetapi tanggung jawab dari ibu yang terpilih adalah bagaimana kebenaran itu diajarkan. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap hidup, keteladanan sehari-hari. Dari diri kita lah anak-anak sungguh mengenal tentang Tuhan. Hal yang kedua, mama semua yang terkasih, bahwa dalam ibu, kepada ibu yang terpilih ini juga ada janji berkat damai sejahtera. Kita percaya bahwa ibu yang sungguh-sungguh hidup takut Tuhan dengan mencintai Tuhan, mencintai kebenaran, maka ada janji anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Yesus Kristus Allah Bapa menyertai kita sekali lagi dalam kebenaran dan kasih. Jadi kenapa katong kadang-kadang sampai merasakan damai? Bisa saja dalam katong hidup, katong omong bilang damai sejahtera, maka itu sampai damai. Bisa saja karena kita tidak hidup dalam kebenaran dan kasih, ya. Dalam rumah tangga, katong kenapa saya rumah tangga tidak pernah damai, masalah terus. Pertanyaannya, katong hidup dalam kebenaran dan kasih atau tidak? Sebagai seorang ibu, jangan sampai tersalah sedikit, katong sudah marah yang luar biasa, katong sudah caci maki, akhirnya memang damai itu hilang karena kita tidak menjadi ibu yang hidup dalam kebenaran, ya. Janji, berkat, damai sejahtera, sukacita Allah senantiasa hadir. Tapi juga dibutuhkan respon setiap kita sebagai ibu-ibu untuk mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menyambut sukacita damai sejahtera itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Terima kasih, Bang Pendeta. Dan Mama Mayangai. Shalom. Shalom. Terima kasih buat Mama Kelokil dan yang sudah sampaikan. Dari itu taruh hikmat di hati saya bahwa kita juga adalah perempuan-perempuan yang dipilih. Kita adalah ibu-ibu yang dipilih atau mama yang dipilih. Sudah disampaikan oleh Pendeta. Jadi saya hanya ambil tentang kebenaran dan karunia. Ya. Tentu kebenaran ini Tuhan sudah berikan, mempercayakannya bagi kita sebagai ibu-ibu atau sebagai mama. Tinggal saja kita bagaimana kita mau melaksanakannya dalam kehidupan kita, dalam ajaran kita, terutama dalam rumah tangga kita dan juga anak-anak kita. Kalau kita sebagai mama dan atau ibu-ibu, kita mengeluarkan kata kalimat yang
firman Tuhan bilang, seorang yang percaya kepada Yesus tidak boleh kasih keluar kata kotor dari mulutnya. Tapi kalau kita sebagai mama atau ibu-ibu kita kasih keluar, kita marah anak kita dan kita mengeluarkan kata-kata kotor. Contoh saya tidak bisa mengucapkan kata-kata kotor atau binatang. Tentu anak-anak kita juga mereka ikut. Apa yang kita ajarkan mereka ikut. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan kita. Perbuatan kita contoh seperti saya tidak jujur, contoh saja. Atau saya tipu mengenai keuangan terhadap suami. Tentu anak-anak kita juga ikut. Apa yang kita ajarkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita terhadap anak-anak, tentu anak-anak juga pasti ikut. Dan juga kita sebagai mama, tentu kita harus menyampaikan kata kalimat yang benar terhadap anak-anak. Supaya anak-anak kita juga, karena guru yang terutama adalah kita. Guru yang kedua itu di sekolah, di kampus. Tapi guru yang terutama adalah orang tua. Terutama kita mama. Karena bapak-bapak kebanyakan mereka keluar. Dan kita orang pertama yang mengajarkan A, B, C, dia bisa membaca, bisa sebut, ucap mama, makan, mandi, tidur, adalah kita orang pertama. Kita ajarkan yang baik, tentu anak-anak kita juga mereka mengikuti. Dan juga kasih karunia ini juga saya mau bilang bahwa kita mama ini kita mau karunia lebih banyak ya, tetapi kita tidak boleh bangga. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau saya pribadi saya tidak mau bercontoh mama. Saya pribadi saya, kalau saya menganggap diri saya, rasa diri ya Tuhan kasih talenta, kasih karunia yang saya buat ini buat itu, saya bisa semua. Berarti saya harus apa saya harus benar dan benar. Itu yang kita perlu dalam pergumulan, supaya kekuatan Roh Allah itu yang memimpin, menuntun, menguasai kita. Karena kasih karunia juga, karunia bukan hanya karunia berdoa, karunia penglihatan dan tidak. Karunia memasak atau menjahit atau buat kue, itu juga kasih karunia. Karunia khotbah, karunia pujian, karunia musik, kasih karunia. Tapi ada juga karunia marah. Ya, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kekuatan Roh Allah yang mampu memimpin menuntun kita supaya kita melakukan karunia-karunia yang betul-betul benar di hadapan Tuhan. Benar kepada anak-anak, kepada suami, dan juga sanak saudara kita. Ada kasih karunia kita perempuan juga suka memfitnah, menghina, mengejek, mengolok, menilai, mengukur, menghakimi orang. Itu kita pun karunia dong yang aneh-aneh semua. Maka ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa memang tak Allah mengasihi kita. Kita mendapatkan teguran daripada surat Yohanes ini, kita bersyukur karena Allah mengasihi kita sehingga Dia hadir untuk menegur, memperingatkan kita sebagai ibu-ibu atau sebagai mama, supaya kita mempergunakan kasih karunia yang pribadi kita itu, mempergunakan yang benar. Jangan tidak benar. Tidak benar itu seperti tadi saya ucapkan di atas tadi. Kita menilai, mengukur, menghakimi, musuh tahu kau belum, tahu apa, bla bla bla. Tapi ini peringatan Tuhan karena Allah tidak mau untuk kesetiaan kita cuma-cuma. Kita setia, taat, rajin ibadah. Tuhan tidak mau untuk kita capek percuma. Tuhan mau supaya kerajinan kita, ketaatan kita betul-betul diberkati Tuhan. Ya, kita tinggalkan rumah tangga kita, tinggalkan anak-anak, pekerjaan mungkin sebelum selesai, saya pergi ibadah dulu. Harus ada manfaatnya. Ini ada beberapa hal yang tadi dua orang hamba Tuhan sudah sampaikan, dan hal yang keempat dan kelima ini saya pikir kita hanya berdoa saja supaya kekuatan Roh Allah yang akan memimpin, menuntun, menguasai seluruh panca indera kita, supaya kita melakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih dan saya kembalikan.
Baik, makasih Mama yang terkasih, Mama Pendeta dan Mama Ado. Jangan ragu untuk berdoa dan meminta Tuhan untuk membimbing dan menguatkan kita. Percayalah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan ke Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya dan seterusnya. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjurkan panjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Baik Mama semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama mungkin Mama Pendeta, mungkin ada yang perlu kita doakan bersama dan Mama yang lain juga. Doakan pembangunan rumah di Bolong sementara dikerjakan. Lalu besok ada sepupu di Rote nikah, saya bermoin dan keluarga semua ada ke sana. Pak juga rencana mungkin besok ke sana. Mama, ada yang mau didoakan? Tolong doakan. Baik, Mama semua kita berdoa. Bapa, kami datang lagi mengucap syukur. Kami menghadap hadirat-Mu karena kami tahu bahwa Bapa adalah tempat di mana kami mengadu dan kami bawa seluruh ucapan syukur kami Bapa. Kami bersyukur saat ini karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kami semua mengaku sebagai ibu-ibu, kami terbatas dalam memahami firman-Mu. Teristimewa hamba-Mu yang berdiri saat ini. Tapi kami mohon dengan kerendahan hati kiranya Bapa berikan Roh-Mu yang kudus ada di hati dan pikiran kami. Supaya ketika firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan ini, kami tidak lupa. Kami selalu ingat bahwa ternyata di dalam diri kami ada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami. Sebagai wanita-wanita, sebagai perempuan-perempuan yang hebat. Karena itu ya Bapak, kami berterima kasih banyak bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami. Karena itu kuatkan kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Agar kami mampu menjalani hidup ini Bapak. Sekalipun di dalam perjalanan hidup ini ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Tapi lewat firman Tuhan, kami tetap bersyukur dan kami tetap bangga karena punya Tuhan yang hebat, yang selalu menolong dan memberikan kemenangan. Dalam setiap kejatuhan kami di sana ada Tuhan hadir dan memberi kesanggupan buat kami. Karena itu terima kasih banyak Bapak buat kebenaran firman. Bapak, kami berdoa khusus buat Mama Pendeta.
Hamba-Mu kami berterima kasih Tuhan, kurang lebih 1 tahun 10 bulan anak-Mu ada bersama kami di tengah-tengah jemaat Urai Terbuka. Dan anak-Mu lewat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan, anak-Mu sebentar lagi, hari kemarin sudah serah terima, sebentar lagi dia meninggalkan kami dan harus bertugas ke sinode. Tentu kami sebagai jemaat kami kaget, dan setelah itu kami merasa marah dan kami merasa bahwa sebenarnya kami mengasihi anak-Mu. Tetapi kembali lagi kami percaya bahwa di dalam rancangan Tuhan semua ini. Karena itu Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami berdoa buat Mama Pendeta dalam kepindahan ini. Kedua hamba-Mu suami istri sedang bergumul untuk membangun rumah mereka, menyelesaikan tempat tinggal mereka di Bolok untuk mereka akan pindah Tuhan ke tempat mereka. Tentunya di dalam menyelesaikan pembangunan ini mereka butuh dana, mereka butuh berbagai macam hal yang harus mereka selesaikan. Kami berdoa kiranya Tuhan turut bekerja dan Tuhan campur tangan. Dan kami percaya bahwa Tuhan pakai orang-orang yang mau mengulurkan tangan menolong lewat tenaga mereka, lewat pikiran mereka, bahkan lewat berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Supaya tempat ini bisa selesai Tuhan, dan kedua hamba-Mu bisa pindah di tempat di mana mereka akan tinggal. Dan selama Mama Pendeta bersama Bapak dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing, Bapak sebagai pengabdi negara, mengabdi kepada negara, bahkan Mama Pendeta mengabdi kepada jemaat di Gemit, khususnya di kantor sinode. Kami berdoa supaya Tuhan beri kesanggupan buat anak-Mu. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Bapak buat saudara sepupu dari Mama Melsi yang besok ada acara pernikahan di Lotte. Semua keluarga besar yang ada di sana Tuhan berkati. Semua persiapan Tuhan berkati. Biarlah sukacita ini boleh dapat dirasakan oleh keluarga besar. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga kami mau berdoa buat Mama Nyaunufa yang mama mantunya ada di SOES saat ini dalam keadaan sakit terbaring di atas tempat tidur di hari tua. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong Mama, Oma terkasih. Kekuatan kesehatan hanya datang daripada Tuhan. Dan semua rancangan Tuhan yang terbaik buat Oma terkasih. Terima kasih banyak Bapak. Malam ini juga kami mau berdoa buat perempuan Gemit, khususnya jemaat Joel yang beribadah di kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh pergumulan kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dan juga di dalam persekutuan kami Bapak. Kami juga saat ini tidak lupa berdoa buat kedua sahabat teman kami, Mama Dona Koni yang saat ini opname di Rumah Sakit Leona. Bahkan teman kami Bapak Ruhukail ada di Rumah Sakit Siloam. Bahkan mungkin banyak jemaat yang sakit tapi kami tidak tahu. Bahkan hamba sendiri bersyukur bahwa cucu kami Michelle juga tadi baru keluar dari Rumah Sakit Leona. Kami serahkan semua ucapan syukur dan penderitaan yang saudara-saudara kami alami. Kiranya tangan Tuhan terulur dan Tuhan memberkati. Lewat tangan daripada dokter, perawat, makanan dan minuman, semua peralatan yang dipakai. Biarlah dikuduskan, disteril dalam nama Yesus. Dan biarlah hamba-hamba-Mu mendapatkan pertolongan dari Tuhan lewat perawatan medis Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua yang ada pada malam ini, dengan kepala yang kami yang tertunduk, kami sedang bercerita dengan Tuhan tentang persoalan hidup kami. Tuhan mengenal pribadi kami masing-masing Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kami kesanggupan dalam menceritakan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami tetap percaya kami punya kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami tidak perlu takut menghadapi setiap pergumulan. Karena setiap pergumulan yang kami alami selalu mendewasakan kami, mendewasakan iman kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Untuk dunia di sekeliling kami melihat bahwa kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih banyak, sekalipun itu ada keberhasilan dan ada kegagalan. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang gagal. Semua adalah latihan iman untuk membuat kami semakin tekun kepada Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Lewat persekutuan sore ini juga kami sudah memberi persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Dan biarlah dapat digunakan oleh tangan-tangan yang Tuhan percayakan mengelolanya. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Mama, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat yang sudah disediakan dalam liturgi. Dari Kidung Jemaat 100. Muliakanlah, muliakanlah dan seterusnya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Baik Mama semua kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa karena Engkau telah menyertai kami sehingga ibadat kami malam ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya selesai. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau bersyukur buat campur tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong kami sekalian. Sebentar kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Dan kami tinggalkan hamba-Mu Mama Pendeta bersama keluarga di tempat ini. Namun sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mohon kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa di sorga, kekuatan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, dan persekutuan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Salam. Salam.